with you. I am able to keep pushing my limits and overdrive that I Foundation yang bagi menjadi pembagian yang cukup aman untuk beberapa tim harusnya bisa gue bilang. Dan kali ini GPX bakal turunkah ke daerah Shrines? Oh ternyata lebih ke arah Bayfront yang gak ada yang berani ke daerah Bayfront juga nih. Oke, tapi kita melihat ada pembagian turun dari tim EVOS Divine. Sementara kali ini sudah ada early fight yang bakal terjadi di area Refinery, yang mana pembagian posisi akan terjadi untuk First Riders dan juga anak-anak dari tim Galaxio. Ada juga RRQ Hide di arah sana, dan justru kalau gua ngeliat di sini terjadi kerugian untuk First Rider rupanya. Yes, di mana seorang Kasih berhasil menumbangkan 2 orang. Ini adalah Kasih yang kita kenal kali ini. Berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi di bagian early game. Dan dia bakal berhenti sampai di situ aja karena mereka bakal komit untuk maju ke arah depan. Yaitu menyisakan seorang Galaxio Notsi yang bakal dikomit oleh Okaner nampaknya Bigan. Yes, Okaner segera masuk. Oke, ada Joan dengan senjata charge boosternya juga berhasil merupakan seorang Notsi. Dan kali ini harusnya boleh gue bilang RRQ Hide berhasil untuk menguasai area Refinery dan mengusir 2 tim sekaligus. Berhasil mengusir 2 tim sekaligus. Ini yang gue bilang, dengan apa yang sudah terjadi itu sebenarnya nggak ada yang sia-sia. Walaupun lu harus tusun, walaupun lu harus berulang kali, tapi setidaknya di game selanjutnya harus selalu ada improvement. Itu dia, harus selalu ada improvement karena memang kesempatan di dalam 1 hari ini ada 2 kali ya untuk itu setiap dia mapnya. Dan yang terpenting adalah opor nih kan. Karena opor yang nggak bisa dilewatkan adalah opportunity. Iya kan? Dan opportunity lu untuk bermain di round kedua, maksud gue kalah hari kedua ini nggak bisa disia-siakan. Lu harus pelajari hal tersebut yang terjadi di round sebelumnya gitu. Nah itu dia yang sudah mulai dievaluasi seharusnya dari tim RRQ Hide itu sendiri. Tapi satu hal yang menarik, gue ngeliat pergerakan dari tim EVOS Divine, mereka turun sudah mulai berani turun di 2 tempat yang berbeda. Udah sama-sama mirip-mirip kayak tim EVOS Immortal di divisi 2 kemarin nih. Mereka juga melakukan permainan yang sama di tim EVOS Divine. Lagi-lagi satu orang dari tim EVOS Divine harus terculik, tapi ya mereka masih ngerasa cukup aman aja gitu loh. Kalau misalkan di satu tempat mereka bisa nyulik, oke. Kalaupun dia akan culik ya masih oke juga. Masih ada kesempatan untuk survive kembali. Dan kali ini sudah ada Beyond dengan mendapatkan 5 kill di round sebelumnya, berhasil menyumbangkan 1343 damage dengan headshot akurasi sekitar 4% lebih. 4% lebih. Luar biasa. Seorang Beyond yang kita ketahui merupakan predator dan salah satu grenade yang luar biasa juga. Kali ini Justin. Jogetin dulu bos. Jogetin dulu bos. Nanti sampai ketemu di akhir-akhir match katanya. Waduh. Itu biasa seru nih. Biasa ada pantunnya tuh. Ini seru. Gimana tuh kasih Ibu Tata makan permen. Cakep. Tim lu rata, tim gua konten. Waduh. Tapi belum rata sih, memang cuma 1 orang. 1 orang doang ya, masih aja. fun-funan aja lah. Dan tentunya ini bakal sedikit membekas di EVOS Divine ya. Aduh, sedikit membekas sekali. Ya. Karena memang tadi dijogetin. Kalau berhasil dihidupin lagi pasti nanti ngomong, lihat aja lu nanti ketemu lagi gue ciriin lu gitu. Karena harusnya EVOS Divine ini harusnya notice siapa yang biasanya ada di Bayfront di early game. Betul. Dan tentunya EVOS Divine sendiri tahu dong waktu nanti analis itu siapa yang jogetin gue tadi gitu kan. Nah, pembalasannya tidak kalau misalkan gagal di hari ini masih ada hari esok. Bahkan di game selanjutnya juga masih bisa ya kan? Masih panjang lah ya. Dan kita back to the game, dimana kali ini Okaner rupanya harus terculik oleh seorang Force. Ini entah di arah mana, entah dari RRQ ide-nya melakukan rotasi cepat atau justru MPX-nya datang menuju ke RRQ-nya, kita nggak tahu. Dan kita sudah mulai melihat sudah ada MPX di panggung kematian dan ternyata nembak ke arah bawah. Ini artinya RRQ Hide sendiri melakukan rotasi cepat dari Refinery turun ke arah bawah kemungkinan. Tapi kita belum lihat. Okaner juga ternyata berhasil di revive ya. Walaupun terculik tapi setidaknya berhasil untuk di revive lagi. Dan revival point gue rasa masih bakal bertahan selama kurang lebih 2 menit lagi. Jadi masih banyak waktu untuk melakukan reset untuk semua tim. Dan kalau kita lihat Onyx Olympus berhasil menyalip Eco Esports dengan 55 poin yang mereka miliki. Ya, dengan mendapatkan 1 kali buyah dengan tunjangan dari 3 round sebelumnya yang cukup baik. Ini berhasil menyalip posisi Eco Esports yang tadi sempat bertengger di posisi pertama. Ini pun belum jadi satu tantangan yang benar-benar jauh untuk Eco Esports karena hanya terpaut 4 poin. Justru untuk GPX agak naik ke arah atas juga ini gak jauh beda juga. Jadi untuk sampai ke posisi ke-1 pun, bahkan untuk First Riders Eclipse sampai tim Galaxy ini masih punya kesempatan besar. Cuma harus bernafas lebih panjang lagi untuk tim EVOS Divine sampai ke bawahnya. Ya, EVOS Divine sendiri baru berhasil mengoleksi 31 poin, 32. Dan kalau mereka emang benar-benar pengen memanfaatkan round keempat ini
beserta juga nanti round kelima ini maksud Ya. gua, di mana round ke-6 nanti mereka bisa nyelip Onyx Olympus, itu kesempatannya cuma ada di round kali ini aja. Kalau di round kali ini mereka maksimal, mereka masih punya chance untuk ngerebut posisi pertama, tapi kalau di round kali ini gagal, gua rasa bakal sulit banget untuk mengejar ketertinggalan mereka. Ya mungkin mereka berpikir masih it's okay di hari ini lah ya, karena untuk minggu ini mereka masih punya kesempatan main di esok hari. Tapi kali ini Eko Esports sudah mulai melepaskan tweet-tweetan menuju ke arah tim dari RBL, yang mana kali ini juga masih ada kesempatan untuk menghindari pertempuran karena memang jaraknya mereka begitu jauh, areanya juga terbuka, jadi ya zonanya juga masih ada di mereka. Ini bakal jadi resiko yang besar kalau misalkan mereka komit ke arah sana hanya dengan berjalan dan membuka satu persatu keluar. Nah, itu bakal menjadi sedikit bahaya. Selain resource yang terkikis, juga risknya juga terlalu besar ya Pak ya. Betul. Dan Setuju. kalau kita lihat sendiri, Iko masih dengan rotasi yang cukup sama ya. Mereka memang selalu melakukan defending di daerah sini, dan ketika zonanya bergerak maju lagi, mereka bakal coba untuk masuk ke Bayfront bagian pinggirnya biasanya Pak. Dan justru ini bakal menjadi sedikit kesulitan untuk gua ketika zonanya tidak berpihak ke arah mereka, karena di daerah Bayfront itu biasanya udah selalu penuh. Nah, ini dia nih Pak nih. Kita lihat ya. Dan kalau lu lihat untuk masuk ke daerah Bayfront sendiri ternyata udah diisi oleh teman-teman dari GPX dan juga Onyx. Tapi dari segi zona sendiri gua rasa zonanya bakal berada di daerah Comment Post dan juga Santa Catarina mungkin ya. Ya ini nggak benar-benar nggak kayak tadi ya, yang mana Beda ya? kalau di Kalahari sebelumnya zonanya agak lebih narik ke arah atas, meskipun ya Bayfront masih kebagian. Cuma Bayfront dan rumah yang tadi sempat dihuni sama RBL itu masih ke bagian zona gitu. Yes. Di Kalahari sebelumnya, tapi agak sedikit dari ke arah bawah, yang mana tadi ada West Bandit atau tim Galaxia ya yang bertahan di area Comment Post, dan mereka harusnya masih aman, apalagi area dari Stun Raid. Tes Alpha nggak ada di arah bawah dan tidak mendapatkan gangguan sama sekali. Nggak ada Dari gangguan. dimanapun. Iya, mereka jauh banget di daerah selatan dari map ini Pak. Tapi Ya. memang kalau kita lihat ngomongin masalah resiko, yang paling jauh dari resiko justru teman-teman dari Ses Alphaing. Gue cukup setuju. Tapi di lain sisi ada tim RRQ yang berhasil mempick up satu orang tadi kalau gue nggak salah. Kasih yang tadi sempat menumbangkan satu player dari tim First Riders Eclipse, dan kali ini ada Marisa yang harus diganti ke bangku Okaner. cadangan, ke bangku Ke bangku cadangan. cadangan dan diganti oleh Okana. Nah, kenapa Gitu. saya jadi seperti itu? Kenapa Ya? Anda jadi nge-lag gitu? Belum minum, lupa. 99 plus ya pingnya. Nah, itu dia. Aduh. Tapi kalau kita lihat di sini ternyata Okaner sendiri harus menjadi orang yang pertama ditumbangkan di daerah RRQ Hide, dan mereka masih nggak pakai revival point-nya. Apa revival point udah ditutup, tapi di lain sisi Street berhasil disungkurkan oleh seorang teman-teman dari First Riders maksud gua. Ya, ini bakal jadi komit yang cukup beresiko untuk anak dari tim EVOS Divine, tapi Souza rupanya berhasil ditumbangkan oleh Mr. 05 dari jarak kejauhan, dan bakal sulit juga untuk melakukan ending. Tapi ada Abax yang sudah berupaya untuk melakukan flanking. Kali ini sudah ada pemasangan sebuah glue walls dari seorang Abax untuk menahan pergerakan dari First Rider supaya tidak melakukan reviving Bung Kayla. Yes, dan kali ini Abax sendiri sudah mulai bergerak ke depan ditemani oleh seorang Bion dan Street yang coba untuk masuk ke dalam zona, di mana Galaxio seorang Ahnaf bakal coba untuk membuat perjalanan dari EVOS Divine ini tidak bisa terlalu mudah, Pak. Ya, tapi memang Ahnaf sepertinya pergerakannya juga jauh dari Menjauhi rekan-rekannya. Menjauhi Mr. Ya, Ahnaf juga agak sedikit jauh dari teman-temannya, mengingat zonanya udah mulai bergerak juga, jadi udah mulai cabut juga. Dan di arah lain rupanya Dudes berhasil menumbangkan Notsi kali ini. Notsi sudah berhasil di pick off, dan kali ini dari GPX sendiri sudah kedatangan tamu baru, yaitu teman-teman dari Onyx, tapi justru Dudes yang berhasil melakukan pick off-nya ke arah Devito, walaupun masih belum bisa di ending begitu saja. Dimana teman-teman dari GPX sendiri bakal coba untuk menahan terlebih dahulu, membagi visionnya menjadi 3, karena memang ada 3 tim yang tersisa di daerah di mana mereka bertahan, Pak. Ya, masih tetap di area Bayfront, dan mereka ingin menguatkan asa mereka sebagai penguasa Bayfront. Seharusnya dengan 2 kali bertahan di Bayfront ini juga mungkin bakal berlanjut untuk matchday selanjutnya, dan pesaing mereka juga masih agak sedikit berubah, yang harusnya biasanya RBL, tapi RBL lebih peka terhadap zona untuk bertahan di arah tengah. Jadi RBL udah pindah duluan dari tadi, nggak ketemu dulu sama GPX. Justru yang ketemu sama GPX adalah Onyx Olympus di arah sana, dan First Rider beserta dengan EVOS Divine yang ternyata memiliki jalan masuk ke dalam zona yang sama, dan malah rupanya kepentalnya ke Comment Post, Pak.
Yes, terbentarlah ke arah komen pos, tapi dari sini kita bakal menyaksikan terlebih dahulu teman-teman dari Tang City coba untuk komit ke arah depan, di mana seorang Mr. Kopo berhasil mendapatkan satu knockdown-nya. Thanos bakal coba untuk dilakukan komit ke arah depan cukup sekarat, dan kali ini berhasil di pick off begitu saja, menyisakan satu orang dari teman-teman Tang City Esports. Untuk pertama kalinya, apakah mereka bakal gagal menjadi satu tim yang kuat di early fight? Kita bakal saksikan sebentar lagi, Digan. Yes, tapi memang satu hal yang sulit didapatkan oleh Riz karena pertempurannya terjadi di area yang benar-benar jadi blind spot untuk sang support. Jadi memang sulit ketika rekannya terkena knockdown di balik sebuah compound. Jadinya emang sulit juga buat ngasih support. Tapi Mr. 05 berhasil merupakan Gare yang lagi terbang tapi masih sempet aja kena tuh telinganya. Gile. Tumbang loh, kenok loh dia. Bisa gitu, Bang ya. Kena telinga itu. Kena telinga. Saya itu. ngeliat banget itu telinganya sobek itu tadi, tapi sepertinya bakal melakukan komit meskipun Ambaxnya berhasil ditumbangkan. Balas akan segera diselamatkan, tapi pergerakan dari tim EVOS Divine sudah mulai bergerak masuk dan tidak ada alasan lagi untuk sambut meninggalkan pertempuran karena kali ini Mr. 05 sudah berada di arah depan. Meskipun ternyata sebuah ledakan, satu wall sudah dipasang untuk menghindar ledakan dari arah tim EVOS Divine. Mr. 05-nya harus ditumbangkan oleh seorang Wings, bahkan dari tim yang lain masuk sudah granat yang dilemparkan. Belum bisa diselamatkan, tapi masih ataupun sudah berhasil untuk di-revive kembali Bung Skyla. Yes, bakal coba untuk di-revive terlebih dahulu di mana seorang Bion ternyata ada di daerah atas. Mr. 05 berhasil mendapatkan satu knockdown yang karena lawannya bahkan dua kali ini ditolong oleh seorang Street, dan kali ini menyisakan satu orang Bion aja yang bakal coba untuk bertahan dari kerasnya teman-teman Onyx, dan ternyata EVOS Divine-nya harus cukup kuat di posisi ke-12 karena kedatangan tamu baru, Bigan. Ya, si Zixia pun tersisa sendirian dan memang ini dia orang ketiga yang tidak diinginkan. Apa yang selalu kita baca, kenapa selalu terpatahkan kalau kita ngelihat adanya potensi third party, justru tidak terjadi, tapi Eko Esports datang tanpa kita ketahui. Tiba-tiba pakai mobil lah, tiba-tiba Bionnya ditembak dari belakang lah, kita nggak tahu di arah lain. FR pun harus sudah dipulangkan ke arah lobby bersama dengan Ararki Hide rupanya karena tertembak oleh tim yang berbeda. Dus juga tumbang serang Wings, gas sniper yang luar biasa. Ada penggunaan Skyler di sana yang sangat menyulitkan pergerakan dari tim Eko Esports. Akankah mereka masih bisa berlari dari kesulitan? Karena kali ini sang hypernya harus tumbang dus di tangan seorang Eitindir Bung Skyla. Yes, dimana Eitindir dan kawan-kawan gak bakal melepaskan teman-teman dari Iko. Mereka bakal komit ke arah depan. Ada granat yang udah berhasil didapatkan. Bahkan Eitindir berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus dari teman-teman Eko Esports. Tampaknya, Bigan. Tapi memang belum selesai karena masih ada tembakan dari yang lain. Alpha pun dibalik sebuah gol berhasil ditumbangkan oleh Wings. Dan satu kalimat yang ingin gue ucapkan adalah pada akhirnya kali ini ada yang bisa mematahkan tim Eko Esports yang selalu bisa bertahan dari kesulitan. Karena memang ya secara resource kalirnya masih ada dari anak-anak di GPX. Hujan sniper dari seorang Wings juga benar-benar ngasih kesulitan. Lalu pressure yang diberikan oleh seorang Dir dengan charge boosternya benar-benar ngebuat anak-anak dari tim Iko Esports ini nggak bisa gerak lebih banyak lagi. Wah, charge booster ini merupakan salah satu senjata yang bisa gue bilang sangat berbahaya, apalagi ketika lo tahu timing untuk menggunakannya ya. Jadi memang ada beberapa momen yang kita bisa saksikan bahwa penggunaan Skyler dan charge booster ini bisa banget dikombinasikan. Ketika teman lo yang ada di belakang menggunakan Skylernya, yang di balik bola itu udah benar-benar langsung nahan, Pak. Iya. Oh, sama halnya dengan penggunaan sniper. Jadi beda-beda tipis saja sih, tergantung situasional dan juga kondisionalnya. Nah, tapi memang secara chemistry nggak bisa bohong juga dengan apa ya, sesimpel kayak lu lempar Skyler, gua udah siap-siap nembak aja, itu tanpa harus kita ngomong lagi gitu. Iya, mereka udah berjalan dengan situasi yang ada gitu. Tapi kali ini Ses Alpha Ing yang tadi sempat menumbangkan tim dari Tang City Esports sudah berhasil masuk dalam zona selanjutnya. Sudah tembakan seorang Jojo berhasil menemukan satu orang lawannya juga kali ini. Bergerak masuk Alpha Ing, bakal bertempur bersama dengan RBL yang kali ini harus tumbang 2 orangnya juga. Jojo sudah bergerak naik ke atas. Terlihat lagi di balik sebuah gluwal oleh Jojo. Matanya terdik sekali, detail sekali melihat pergerakan dari RBL. Dengan formasi juga naik ke arah tower. Ada 4C di arah lain berhasil menemukan Wings. Pada akhirnya sang snake shooter dari tim GPX berhasil
untuk di pick off begitu saja dan mengurangi threat yang ada nampaknya Bigan. Yap. Tapi dari SES kali ini akhirnya kita bisa menyaksikan gimana teman-teman dari SES masih cukup lengkap sampai ke fase late game. Bahkan kali ini Zona bakal bergerak ke zona ke-6 pada 26 detik dari sekarang, Pak. Dan Ya. kalau kita lihat ada penggunaan clue yang sangat baik dan mereka sudah tahu ada berapa orang yang ada di depan mereka. Yes, dan zonanya mengarah ke arah mana? Gua nggak ngelihat karena bos Waduh. jadi salvok saya nuting Salvok. di sini. Pelontarnya berhasil untuk menumbangkan satu tim dari lawannya. Gua pengen bilang zonanya ke arah West Bandits, tapi karena ada pelontar nuting benar-benar ngebuat mata saya jadi salah fokus, dan kali ini bakal jadi PR justru untuk tim Madura Prime Esports karena mereka bakal menahan gempuran dari tim RBL. Ada juga SES Alpha Ing yang sudah mulai membagi posisi. Ada West Bandits juga di sana yang masih bertahan. Sementara itu pergerakan dari RBL masih belum terlihat untuk masuk ke dalam zona selanjutnya karena mereka hanya sisa berdua saja. Mereka masih tersisa 2 saja. Sementara itu dari belakang sudah mulai masuk satu persatu pro player dari tim SES. Bakal coba untuk menahan pergerakan lawannya dan masuk ke dalam zona selanjutnya karena dari sebelah kiri juga udah ada teman-teman dari West Bandit yang masih coba untuk bertahan karena Jojo kali ini sudah menerima damage yang lumayan besar ditembakkan. Ada Nothing dengan satu charge boosternya juga sudah langsung dimanfaatkan dan Thanos bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu Bigan. Yes, Bara pun harus tertumbang, sulit diselamatkan. Thanos kali ini bakal masuk, tapi sudah tertembak. Amora berhasil mendapatkan triple kill sekaligus dalam waktu yang sangat singkat. Rebellion Sabernya sudah terpulangkan menuju ke arah lobby. West Bandits masih bertahan dengan tenda pramuka yang sudah mereka bangun dari awal, tapi MPX kali ini cukup kuat. Bakal menyerang dari sebelah kanan. Di sana masih ada orang dari tim SES Alpha Ing yang masih tersisa. Fung sendirian. Wow. Fung rupanya terkena ledakan granat. Sementara itu Skybeast-nya masih bertahan di arah dalam. Bakal diajar habis-habisan. Ada Elzia juga di arah yang berlainan. Nutingnya sudah masuk tapi malah Nutingnya tumbang di sana di tangan seorang Skybeast yang bukan Skyla. Bergerak menuju ke arah belakang dan bakal mengamankan dirinya saja di arah belakang. Gak mau ngasih tapi masih aja tetap kena. Force granatnya sudah dilemparkan ke arah seorang Elzia yang hanya benar-benar tersisa sendirian digerebek dari arah sebelah kiri. Elzia sudah mulai berjuang bertahan tapi memang ini kalah hari milik Madura Prime Esports. Lope-lope dari Force.